Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Putri dari kelas Manajemen Pendidikan 2020A, Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini, saya akan menampilkan tugas akhir semester 5 pada mata kuliah Manajemen Diklat yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Unifa Rosyidi MPD dan Ibu Rahmatia SS MSI. Pada hari ini, saya akan menampilkan video saya sebagai narasumber pada materi public speaking yang mana ditujukan untuk memenuhi tugas akhir semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan salam hormat kepada seluruh jajaran yang hadir pada hari ini yang sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa membuat event ini berjalan dengan lancar. Dan semoga acara ini bisa sempurna dilaksanakan. Sekaligus juga, buat teman-teman yang bergabung hari ini, yang join pada kepelatihan pada pagi ini, bukan hanya pada kegiatan offline saja ya, melainkan juga disajikan secara live streaming melalui YouTube, kemudian juga disajikan melalui Zoom meeting. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya memulai, yuk, saya ingin mengajak semuanya untuk berpartisipasi nih, teman-teman, untuk meramaikan kolom komentar bagi yang join melalui Zoom. Boleh yang join melalui Zoom ketikkan kata semangat pada room chat, dan kemudian bagi yang mengikuti acara secara offline boleh mengucapkan kata semangat 3 kali, yakni semangat, semangat, semangat. Boleh? Wah, rame sekali nih kolom chatnya. Oke, oh pada semangat ya semuanya. Oke. Oke, luar biasa ya teman-teman semua atas antusiasnya nih mengikuti kegiatan ini. Dan saya berharap semoga antusias teman-teman semua tetap seperti ini hingga akhir acara. Oke, teman-teman, silakan untuk panitia dapat di-share screen materi saya. Oke, sembari menunggu panitia men-share screen nih teman-teman, eh, saya akan meminta untuk teman-teman bukan hanya melihat dan mendengar saja ya nanti ketika saya selesai memaparkan materi yang saya buat, melainkan teman-teman saya minta untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini. Oke, oke, terima kasih panitia. Boleh di slideshow. Oke, baik teman-teman. Saya langsung mulai aja ya. Materi yang saya bawakan pada hari ini yaitu mengenai public speaking development. Jadi, bagaimana cara membangun public speaking. Oke, sebelumnya apa sih itu public speaking? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mengenai public speaking ini merupakan kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Nah, dalam hal ini, public speaking itu biasa disebut dengan komunikasi secara melalui penjelasan melalui orang-orang atau publik. Jadi, dalam arti singkatnya, public speaking itu merupakan berbicara di depan umum. Oke, boleh di next? Nah, selanjutnya, apa sih gunanya public speaking ini? Gunanya public speaking ini memang sangat banyak teman-teman untuk kehidupan gitu kan. Dengan public speaking yang kita punya, maka kesempatan kita untuk menjadi keren terlihat lebih berpeluang besar gitu. Nah, yang pertama, gunanya public speaking itu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dengan adanya public speaking ini, maka kita akan menjadi percaya diri dibandingkan dengan tidak bisa public speaking nih teman-teman. Yang mana contohnya ketika kita bertemu orang lain atau berbicara di depan umum, jika kita memiliki public speaking yang baik, maka tingkat kepercayaan diri kita semakin meningkat. Jadi kita ketika bertemu orang lain kita tidak gugup gitu kan, karena kan kita kan udah pede nih, udah percaya diri gitu. Jadi ketika ada di situasi apapun, kita menjadi tidak gugup lagi. Kemudian yang kedua, public speaking itu adalah dapat mengembangkan diri.
Hal tersebut disebabkan karena public speaking merupakan salah satu soft skills yang sangat berguna di dalam situasi apapun. Oleh karena itu, public speaking kemampuan yang sangat baik untuk dikembangkan. Yang ketiga adalah membuka peluang untuk hidup lebih baik. Nah, semakin baiknya tingkat kelancaran public speaking, public speaking yang kita punya nih, maka semakin besar banget nih teman-teman peluang kita untuk terlihat lebih baik oleh siapapun. Seperti misalnya terlihat lebih baik oleh atasan, kemudian oleh dosen, kemudian oleh teman, bahkan oleh keluarga ya teman-teman, dan lain sebagainya. Kemudian hal tersebut sehingga memiliki peluang besar untuk hidup yang lebih baik. Jadi kita tuh terlihat lebih apa ya, lebih keren, lebih kece dan lain sebagainya karena ada public speaking yang baiknya. Kemudian yang keempat adalah adanya penerimaan diri. Yang mana dalam hal penerimaan diri kita atas diri kita sendiri menjadi lebih baik. Yang mana kita akan percaya dan yakin serta bangga nih terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kelima adalah kemampuan untuk mempengaruhi. Nah, dalam hal ini, jika kita memiliki public speaking yang baik, maka orang lain cenderung akan lebih perhatian kepada kita karena menyajikan bahasa cara yang menarik, kemudian bahasa yang mudah dipahami. Oleh karena itu, public speaking dapat mempengaruhi seseorang. Contohnya adalah ketika kita menawarkan barang, misalnya kita menjadi posisi kita sebagai sales contohnya. Nah, adanya public speaking yang baik kemudian akan mempengaruhi orang, audiens atau orang yang ingin membeli produk kita. Kan kita menjelaskan bagaimana manfaatnya, berapa harganya, dan bagaimana cara penggunaannya. Jika kita melakukannya dengan baik, otomatis kita akan menarik pelanggan, menarik konsumen, dan lain sebagainya. Oke, boleh di next. Oke, yang selanjutnya adalah teknik public speaking. Nah, yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri merupakan kemampuan dalam meyakinkan diri untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, dalam hal ini, di dalam public speaking, kepercayaan diri merupakan akar dari public speaking ini. Bahwa kalian sebagai pembicara harus yakin pada diri kalian bahwa kalian adalah yang pantas untuk berbicara di depan. Gak perlu minder nih teman-teman. Jadi kita harus percaya diri, kita harus yakin di dalam kemampuan kita karena bahwa kita bisa melakukan public speaking tersebut. Karena kalau kita nggak apa ya insecure sama diri kita, gimana kita melakukan yang terbaik, gimana kita menampilkan yang terbaik gitu teman-teman. Yang kedua adalah teknik vokal. Nah, teknik vokal merupakan cara di dalam menghasilkan suara yang baik dengan intonasi, pernapasan, artikulasi, intonasi, frasering, dan ekspresi. Yang mana teknik vokal ini memperlihatkan volume nada bicara kita, harus menyesuaikan, kemudian juga kecepatan berbicara, kita harus menyesuaikan dengan situasi di mana kita harus perlahan berbicara, maksudnya terus juga kita harus mengkondisikan gitu, harus mencocokkan di mana kita harus berbicara secara lantang dan lain sebagainya. Kita harus melihat situasi dan kondisi. Kemudian kita juga harus memperhatikan artikulasi. Artikulasi ini seperti A, I, U, E, O, kita harus jelas gitu kayak A, I, U, E, O. Kita harus jelas di dalam melafazkan artikulasi tersebut sehingga audiens dan para hadirin yang hadir pada apa yang kita sampaikan terlihat jelas untuk menerima materi yang kita sampaikan gitu. Selanjutnya adalah teknik vokal ini, selanjutnya ada intonasi yang tidak datar. Jadi bayangin teman-teman kalau kita lagi menyampaikan materi gitu kan, intonasi kita terlihat datar. Nah, mana ada gitu yang mau yang apa semangat mendengarkan. Jadi intonasi juga harus diperhatikan gitu, di mana kita harus semangat, di mana kita harus berbicara dengan yang baik gitu, yang semangat, bergembira, sedih, senang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ekspresi dan gestur. Nah, ekspresi dan gestur ini merupakan mimik wajah dan gerak gaya tubuh. Jadi, manfaatkan mimik wajah seperti mata, pipi, bibir, alis, hidung untuk mengontrol dan menyesuaikan apa yang sedang kita bicarakan. Jadi,
gestur kita, gerak kita harus sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan gitu teman-teman. Kita juga harus, dalam hal ini kita harus mengkontrol nih kepanikan. Biasanya kan ada ya kalau misalnya kita lagi melakukan memaparkan materi misalnya, kita panik nih, aduh gimana nih gitu kan. Nah kita harus meminimalisir terjadinya kepanikan, kemudian untuk kita wajib mengkontrol kepanikan. Terus juga kita harus gerakan sewajarnya saja, misalnya kita lagi panik gitu kan, kita kan kayak kadang-kadang kayak gerak gerak-gerak apa gitu. Nah, kita harus mengontrol diri kita untuk menggerakkan tubuh kita secara sewajarnya aja. Jadi jangan over gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah komunikatif. Komunikatif merupakan kemampuan di dalam menyampaikan pesan dengan baik, yakni pesan yang diterima oleh penerima sama dengan maksud pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Jadi di dalam berkomunikasi kita harus jelas gitu. Jadi apa yang kita maksud dan apa yang audiens masuk harus ditangkap gitu. Jadi analisis kita tuh harus menganalisis audiens. Nah, kita ngomong di depan ini bukan tentang diri kita sendiri, melainkan kita berbicara mengenai audiens. Kita harus menjelaskan kepada audiens. Kemudian juga di dalam berkomunikatif ini kita harus memiliki bahasa basi. Nah, bayangin teman-teman kalau misalnya nggak ada bahasa basi di dalam kita saat melakukan pembicaraan seperti seperti menanyakan kabar dan lain sebagainya, maka terlihat seperti monoton ya teman-teman. Jadi kita harus timbal balik, kita harus berbicara kepada audiens, memancing audiens untuk mengikuti acara kita gitu, agar audiensnya juga tertarik dan berhasil gitu kita sebagai pembicara. Seperti contohnya kita menanyakan kabar kepada audiens gitu. Halo, apa kabar semuanya? Kayak gitu. Terus juga kita harus menyapa audiens kayak seperti ya jokes-jokes, beberapa jokes gitu. Terus juga kita harus memiliki humor gitu, harus ada candaan-candaan agar tidak pembicaraan kita tidak terlalu serius. Gitu. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya adalah persiapan public speaking. Yang mana saya bagi ke dalam 6 persiapan gitu yang telah saya rangkum. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan public speaking, kita harus memiliki persiapan mental dan persiapan kepercayaan diri. Nah, kita yang pertama harus relax nih teman-teman. Kita harus mengatasi rasa gugup, kemudian juga bisa nih melemaskan otot-otot yang kaku. Mungkin kalau misalnya kita mau melakukan public speaking, otot kita mungkin jadi kaku, atau juga kita harus mempersiapkan posisi tubuh kita, misalnya berdiri yang tegak, kemudian senyum, menatap menatap para audiens yang sedang melihat kita gitu. Kita harus relax aja nih. Relax aja teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah yang kedua adalah persiapan fisik. Nah, persiapan fisik juga tidak kalah pentingnya untuk dipersiapkan ketika kita ingin melakukan public speaking. Nah, kita harus menjaga mulut dan tenggorokan karena kan kita mengeluarkan suara ya teman-teman. Nah, kita harus jaga mulut, tenggorokan agar selalu basah. Kemudian minum air putih ya, biar supaya tenggorokannya bagus, tidak kering gitu tenggorokannya. Kemudian juga hindari makanan yang berlemak, karena makanan yang berlemak kurang baik untuk kesehatan tenggorokan dan mulut gitu teman-teman. Terus juga kemudian kita juga harus mengurangi makan pedas dan asam gitu. Karena makanan pedas dan asam itu juga tidak baik untuk tenggorokan. Jadi apabila kita menjaganya tidak makan makanan berlemak, makanan pedas atau asam, maka itu dapat juga berpengaruh di dalam public speaking kita. Terutama soal artikulasi yang tadi saya bilang, A, I, U, E, O-nya jadi terlihat jelas gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah persiapan materi. Nah, dalam hal ini kita harus mempersiapkan materi seperti kita mempersiapkan materi membaca literatur, kemudian kita menyusun kerangka materi, dan yang terpenting adalah menguasai materi. Karena kalau misalnya kita nggak menguasai materi sebagai pembicara, bagaimana cara kita menyampaikan kepada audiens gitu teman-teman. Dan bagaimana juga audiens bisa mengerti apa yang kita katakan. Oke, selanjutnya yang keempat adalah know the room. Jadi kita tahu nih, dalam hal ini kita tahu ruangannya, ruangan yang kita mau ngomong gitu teman-teman. Jadi kita harus kenalin ruangan atau tempat di mana acara akan diselenggarakan. Nah, jadi ketika kita ingin berbicara, apakah
kita harus memantaskan nih apakah kita ada di dalam ruangan kelas atau di dalam outdoor atau di dalam indoor dan lain sebagainya. Jadi kita harus memosisikan diri kita dan harus tahu nih ruangannya teman-teman. Selanjutnya adalah know the audience. Nah, kita harus mengenali karakteristik pendengar. Jadi kita harus tahu nih, wah kita ngobrol sama, apakah ngobrol sama anak yang seumuran atau lebih tua atau lebih muda gitu. Jadi kita dapat menyesuaikan gaya apa yang akan dimainkan dan etika seperti apa sih yang harus ditampilkan, yang mana kita harus cocokkan nih dengan materi yang akan kita sampaikan, dengan gaya yang akan kita presentasikan. Selanjutnya, yang terakhir adalah proses latihan. Nah, dalam proses latihan ini kita pastinya di dalam public speaking sebelum presentasi kita harus latihan dulu misalnya. Terus juga menjadi narasumber kita harus latihan dulu kayak gitu contohnya teman-teman. Jadi kita harus menikmati proses nih. Proses kemudian terus belajar, kemudian kita terus berlatih, kemudian kalau bisa cari forum yang kemudian cari jam terbang yang tinggi, kemudian kita harus mengevaluasi diri kita apa nih yang kurang, kira-kira apa yang harus ditambahkan. Kemudian kita juga bisa tuh teman-teman, kita harus latihan percakapan setiap hari gitu teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, gimana nih kalau kita gugup teman-teman? Gimana sih cara ngatasinnya? Karena kan gugup kan wajar ya teman-teman, terutama bagi teman-teman yang mungkin pertama kali melakukan public speaking atau dan lain itu hal yang sangat wajar teman-teman. Karena gimana ya, saya aja gitu sering gugup, sering sekali gugup walaupun saya sering melakukan public speaking, tapi namanya manusia ya, kadang grogi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah problem and solution. Gimana nih problem versus solution? Nah, yang pertama biasanya terjadi itu problemnya dalam komunikasi. Pengalaman pertama. Jadi teman-teman baru pertama kali nih melakukan public speaking. Nah, maka itu sangat wajar sih teman-teman sebenarnya. Karena pengalaman pertama merupakan pembelajaran. Kalau misalnya kita gagal, boleh dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil nih teman-teman. Yang kedua adalah suasana baru. Nah, mungkin bisa jadi teman-teman di dalam suasana baru nih, itu posisi tersebut merupakan suasana baru nih bagi teman-teman, nggak biasa beradaptasi, nggak biasa ada di posisi tersebut. Selanjutnya adalah yang ketiga, negative thinking. Nah, kita yang tadi seperti saya bilang, negative thinking kita nggak boleh ya teman-teman negative thinking, meremehkan diri sendiri, karena di dalam mindset kita, kita harus menerapkan bahwa kita bisa, diri kita selalu bisa, itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah trauma masa lalu. Mungkin di masa lalunya mengenai public speaking kurang baik gitu sehingga menimbulkan trauma yang ada. Kita tidak boleh trauma terhadap masa lalu karena kegagalan yang sebelumnya merupakan jembatan menuju kesuksesan gitu teman-teman. Yang kelima adalah perasaan tidak siap tampil. Nah, dalam hal ini kita juga harus mempersiapkan nih perasaan kita, terus mempersiapkan performance kita gitu agar public speaking tetap berjalan dengan lancar. Nah, ini ada solusi-solusi yang saya rangkum gitu. Yang pertama adalah your mind is your power. Nah, dalam hal ini kita harus menerapkan di dalam mindset kita bahwa kita bisa. Nah, dari pemikiran tersebut itu merupakan power kita, teman-teman. Itu merupakan kekuatan kita. Kalau misalnya kita berpikir seperti itu, kita pasti akan menampilkan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah tenangkanlah diri kita, kemudian tarik nafas agar menjadi rileks. Yang ketiga adalah bersikaplah nothing tulus. Tidak ada yang tidak ada. Nah, selanjutnya adalah minum air putih. Kita harus minum air putih. Air putih itu sangat baik ya teman-teman ya. Bisa membuat kita rileks, bisa membuat kita fokus, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah visualisasi kesuksesan. Nah, dalam hal ini kita harus menanamkan bahwa kita yakin kita bisa melakukan ini, kita bisa sukses melakukan ini. Karena itu menjadi penyemangat kita gitu, menjadi penyemangat diri kita. Kemudian adalah lontarkanlah humor yang wajar yang tadi saya bilang, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kaku gitu. Kita humor yang wajar, kemudian juga melihat audiensnya apakah lebih tua, lebih muda, dan seumuran gitu. Jadi kita harus memposisikan diri kita. Selanjutnya adalah fokus untuk relax. Nah, kita harus relax dan fokus nih teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah move, bergerak. Kita bergerak dari satu ke tempat yang lain. Selanjutnya adalah jam terbang. Jam terbang juga harus kita perhatikan nih teman-teman.
Oke, selanjutnya adalah yuk praktik. Nah, dari sini kita sudah belajar mengenai materi tentang public speaking dan kemudian kita harus mempraktikannya nih teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa nih mulai dari sekarang gitu kan mempersiapkan nih. Yang pertama adalah perkenalan, misalnya perkenalkan diri kamu secara singkat. Misalnya saya, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Olia Putri. Seperti itu dimulai dari nama, misalnya, atau hobi, cita-cita, terus kemudian sekolah di mana, kayak gitu. Bisa ya teman-teman ya. Yang kedua adalah motivasi. Nah, bisa nih, mulai dari sekarang ya kan, kalian menceritakan motivasi kalian, kenapa sih mau mengikuti kegiatan ini? Contohnya, kenapa sih mau mengikuti pelatihan public speaking ini gitu. Nah, selanjutnya adalah pengalaman. Boleh nih, teman-teman menceritakan juga pengalaman menarik saat mengikuti kegiatan ini. Apakah teman-teman habis ngapain gitu? Apa misalnya saya kenapa untuk mengikuti kegiatan ini gitu? Atau mungkin pengalaman-pengalaman tentang kalian mengikuti public speaking yang di tempat lain gitu. Kalian bisa ceritakan nih agar melatih gitu kan, melatih public speaking. Oke, kemudian selanjutnya harapan nih. Setelah mengikuti kegiatan ini, apa sih harapan kalian gitu? Nah, setelah saya presentasi, nanti saya akan mungkin memanggil atau boleh teman-teman yang ingin mencoba untuk melakukan public speaking, boleh nanti raise hand. Tapi sebelumnya saya akan um, mengakhiri dulu presentasi saya. Setelah saya mengakhiri ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah ini any question. Nah, ini pertanyaan akan di akhir aja ya teman-teman. Nah, pokoknya teman-teman harus menyiapkan pertanyaan. Ini juga salah satu pelatihan public speaking karena melatih public speaking dengan cara bertanya kepada narasumber, pemateri, dan lain sebagainya. Oke, thanks untuk semuanya. Ini ada quotes. Jangan biarkan idemu mengendap di kepala, tidak ada kata membuatmu diam. Sampai jumpa di tangga kemenangan. Oke, teman-teman, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Sekian presentasi dari saya dan pemaparan dari saya. Setelah ini mungkin ada post test ya, teman-teman ya. Boleh diisi post testnya. Oke, boleh diisi ya teman-teman post testnya. Setelah ini ada pemaparan lagi, nanti saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.